Selamat siang semuanya. Siang. Puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih berkumpul di penghujung tugas kita. Seperti biasa kita akan melakukan post conference sebelum dioferkan sesi berikutnya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan laporan dari tim A dan tim B. Kita mulai dari tim A. Silakan tim A. Baik, terima kasih kepada Karu. Laporan dari tim A itu pasien tadi itu jumlahnya 6 orang, minimal tidak ada, parsial 4 orang, total 2 orang dengan jumlah diagnosa perawatan 12, intervensi 12, aktivitas 60, masalah yang teratasi 4, masalah yang belum teratasi 2, aktivitas terlaksana 60. Selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh perawat pelaksana yang akan disampaikan oleh Rida Yati. Baik, untuk Rida Yati sebagai perawat pelaksana untuk 3 pasien. Yang pertama yaitu Tuan B dengan umur 57 tahun, hari rawatan kelima dengan kategori ketergantungan parsial dengan diagnosa medis CART dengan masalah keperawatan nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, resiko infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat. Untuk intervensi yang telah dilakukan pada Tuan B, manajemen nyeri, kontrol infeksi. Dan untuk tindakan yang sudah dilakukan pada Tuan B yaitu monitor TTV Tuan B, terapi lanjut pemberian analgesik, terapi non farmakologi relaksasi nafas dalam pada Tuan B. Yang kedua yaitu Nyonya H. Nyonya H dengan umur 47 tahun dengan hari rawatan kelima, tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa medis CA Mamae. Untuk masalah keperawatan pada Nyonya H, yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis, resiko infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat. Untuk intervensi yang telah diberikan pada Nyonya H, yang pertama manajemen nyeri, yang kedua kontrol infeksi. Untuk tindakan yang sudah terlaksana pada pada Nyonya H yaitu monitor TTV dan kolaborasi dengan pengobatan farmakologi pada Nyonya H. Yang terakhir yang ketiga yaitu pada Tuan R dengan umur 35 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan parsial, diagnosa medis tumor rekti dengan masalah keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan proses pembedahan. Untuk intervensinya sendiri, manajemen nyeri, manajemen pressure pada Tuan R. Untuk tindakan yang telah dilakukan, monitor TTV pada Tuan R dan pemberian analgesik ranitidin 3 kali 10 mg pada Tuan R. Terima kasih Kak Ida. Untuk penanggung jawab di tim A yang penanggung jawabnya Rima, untuk Nyonya ada 3 orang pasien dengan tingkat ketergantungan parsial. Yang pertama itu ya Nyonya R dengan diagnosa medis tonsilitis kronis, itu sudah di-ACC pulang oleh dokter. Yang kedua Nyonya RD dengan umur 54 tahun, tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa fraktur terbuka tibia fibula sepertiga distal dextra dengan masalah perawatan kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kerusakan jaringan. Intervensi yang sudah dilakukan yaitu perawatan area sayatan. Untuk masalah yang kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Dengan intervensi yang sudah dilakukan yaitu kontrol resiko, yaitu proses infeksi. Dan terapi yang sudah diberikan yaitu monitor TTV dan tingkatkan intake dan kolaborasi dengan ahli gizi. Pasien yang ketiga yaitu Tuan A, umur 34 tahun, tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa medis fibrosa Ekmanus dengan masalah perawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Dengan intervensi yang dilakukan yaitu manajemen nyeri, dan masalah perawatan yang kedua yaitu risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, dan intervensi yang sudah dilakukan yaitu kontrol infeksi. Dengan terapi yang diberikan yaitu monitor TTV, terapi non farmakologi yaitu relaksasi nafas dalam, dan terapi farmakologi kolaborasi dengan dokter. Sekian laporan dari Terima kasih kepada PA yang telah melaporkannya. Ini dapat disampaikan bahwa pasien di tim A itu ada 2 orang yang sudah ACC pulang, rencana pulang. Jadi total
orang, total 2 orang. Lanjutkan Jakarta perawatan itu ada 8, intervensi 8, aktivitas 40, masalah yang teratasi 2, yang belum teratasi ada 2, yang sebagian teratasi ada 2. Aktivitas semua sudah terlaksana. Sekian laporan dari A. Baik, terima kasih Kak Tim A. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan? Baik, kita lanjutkan laporan kepada tim B. Kepada Kak Tim B, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Karu. Untuk di tim B sendiri jumlah pasiennya ada 3 orang. Tingkat ketergantungannya itu yang pertama minimal care tidak ada, partial care ada 1 orang, total care ada 2 orang. Dengan jumlah diagnosa keperawatan untuk kondisi pasien yang lebih spesifik akan diberikan kepada PA masing-masing. Kepada PA, terus Balkis dan Aisyah disiapkan. Baiklah, yang sebagai PA, pasien yang ditekan ke Nisa itu ada 1 orang, itu Tuan DA dengan tingkat ketergantungan total care dengan diagnosa medis CHF plus DMTP2 plus CAD dengan hari rawatan hari kelima. Di masalah perawatan yang diangkat, pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, dan intervensi yang diangkat itu manajemen nyeri, dan tindakan yang telah diberikan itu pemberian injeksi omeprazol 40 mg, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Dan yang masalah perawatan kedua itu diangkat intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas. Intervensi yang diangkat itu bantuan perawatan diri, dan tindakan yang telah dilakukan menganjurkan anggota keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien, dan pemberian oksigen 2 liter per menit melalui nasal kanul. Dan rencana tindak lanjut itu melanjutkan untuk memonitor TTV dan kolaborasi dengan dokter untuk mengurangi rasa nyeri, dan selanjutnya mengajarkan teknik 5 jari kepada pasien. Baiklah, terima kasih pada Katim dan Paru. Untuk pasien yang di-TJ-kan kepada Bakti sendiri itu ada 2 orang pasien. Yang pertama yaitu Tuan Ade. Tuan Ade 64 tahun. Untuk tingkat ketergantungannya yaitu total care. Diagnosa medis Tuan Ade sendiri yaitu sepsis atas indikasi CAP plus PPOK plus gagal nafas dan COVID-19 disorder. Untuk masalah keperawatannya yaitu yang pertama bersihan jalan nafas tidak efektif, yang kedua risiko infeksi. Untuk bersihan jalan nafas tidak efektif itu intervensinya yaitu manajemen jalan nafas, sedangkan risiko infeksi yaitu intervensinya kontrol infeksi. Untuk tindakan yang sudah dilakukan untuk manajemen jalan nafasnya tadi sudah memberikan oksigen 15 liter per menit itu NRM, kemudian melakukan fisioterapi dada, lalu mengajarkan pasien batuk efektif, lalu memonitor TTV, dan juga tadi mempertahankan posisi pasien semipolar. Untuk risiko infeksinya, untuk tindakannya tadi sudah memberikan terapi antibiotik yaitu meropenem dan levofloxacin, dan kemudian monitor TTV-nya. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu tetap dilanjutkan, kemudian memonitor TTV, tetap mengajarkan pasien dan mendorong pasien untuk batuk efektif, dan meningkatkan intake cairan dan nutrisi, dan serta berkolaborasi dengan ahli gizinya. Untuk pasien yang kedua yaitu Nyonya N, umur 68 tahun. Di sini tingkat ketergantungannya yaitu partial care dengan diagnosa medisnya yaitu seamami on kemoterapi plus anemia. Untuk masalah keperawatannya, yang pertama yaitu nyeri kronis, dan yang kedua yaitu gangguan perfusi jaringan perifer. Untuk intervensinya pada nyeri kronis itu intervensinya manajemen nyeri. Untuk tindakannya tadi sudah melakukan pengkajian nyeri, mengobservasi petunjuk nonverbalnya. Jadi tadi pasiennya masih meningis terhadap nyeri yang dirasakan, kemudian memonitor TTV, lalu pemberian injeksi ranitidin. Untuk masalah keperawatan yang kedua gangguan perfusi jaringan perifer. Untuk intervensinya yaitu manajemen perfusi jaringan. Untuk tindakannya menjaga posisi pasien. Yang kedua yaitu memberikan versi 1 unit barusan tadi jam 1 siang tadi. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu tetap monitor TTV, kemudian kolaborasi dengan pengobatan farmakologinya, terapi mediknya tetap dilanjutkan.
Mungkin sekian pelaporan dari Balkis, dikembalikan kepada Katim. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya Ibu Balkis dan Mas Anissa. Jadi jumlah awal shift pagi itu sebanyak 3 orang. Pasien pulang tidak ada, yang rujuk tidak ada, pasien pindah ruangan tidak ada, serta pasien baru tidak ada. Dan total akhir ada 3 orang. Untuk tingkat ketergantungannya itu pertama minimal care tidak ada, partial care ada 1 orang, total care ada 2 orang. Jumlah diagnosa keperawatan ada 6, jumlah intervensi keperawatan yang diberikan kepada pasien ada 6, jumlah aktivitas keperawatan yang dilakukan itu 30, masalah yang teratasi ada 4, masalah yang belum teratasi ada 2. Aktivitas yang terlaksana itu sudah terlaksana sekitar 26, aktivitas yang tidak terlaksana ada 4. Sekian laporan dari tim B, dikembalikan kepada kami. Terima kasih Kak tim B. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan? Tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasien kita pada siang ini berjumlah 7 orang dan tingkat ketergantungannya di minimal care tidak ada, partial care-nya ada 4 dan total care-nya ada 3. Jumlah diagnosa keperawatan kita ada 14 diagnosa dan jumlah masalah teratasinya itu ada 8 diagnosa dan jumlah masalah teratasi sebagian ada 4 masalah dan jumlah masalah tidak teratasinya ada 2. Dan jumlah intervensi keperawatan kita ada 14 intervensi. Yang intervensi yang telah dilakukan itu 12 intervensi dan yang intervensi yang tidak dilakukan tidak ada. Dan jumlah aktivitas yang dilakukan ada 2 aktivitas. Baiklah, proses perawatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada Katim serta kepada perawat pelaksana. Sekian post conference kita pada siang hari ini. Selamat siang.